Saya nama lengkapnya Joan Patricia Walu Sujiati Riukaho, biasa dipanggil Puput. Di sini saya sebagai staf divisi pelayanan hukum, juga sebagai advokat atau pengacara. Tertulis terkait dengan eksistensi LBH Afriko. Ini kan Soalnya ada kah? Minta itu naskah akademik. Jadi memang ini yang terkait dengan kasusnya si Nona R itu, memang kan sekarang kita ada mau coba dorong untuk bisa lapor balik tuh Om Dani, karena kan dia juga waktu dengar kronologisnya dia itu juga sebenarnya korban KS. Sekarang dia terlapor perzinahan gitu, jadi kita harus lapor balik. Tapi memang kita butuh ada yang mendukung itu ya asesmen psikologi. Oke. Ya oke. Makasih semuanya. Ya. Ini hari ketong kakaput bawa Nona untuk ketemu ini Ibu Malin lah ya, Ibu psikolog, untuk mau diperiksa ulang lagi untuk diambil keterangan. Dan nanti Nona mesti cerita semua apa yang Nona alami sesuai dengan apa yang terjadi. Itu Nona mesti berani ceritakan ya. Oke, selamat sore Ibu Malin. Iya, selamat sore. Ini Beto Subawa lagi ketemu dengan Ibu Malin untuk bisa baca cerita sedikit ya, supaya nanti ketong dengan ini apa yang Ibu Malin nanti keluarkan di hasil, ketong mau upayakan untuk bisa ada proses hukum yang adil untuk tapi supaya ini langkah awal untuk Nona bisa dapat pemulihan nanti ke depan. Kira-kira begitu. Aman ya? Oke, pokoknya cerita saya yang seperti apa adanya, soalnya usah merasa takut, cemas atau apa, aman lah. Oke. Mari ayo masuk. Oke, silakan ya. Nanti ya. Aku tunggu sini Iya, dulu. boleh. Terima kasih banyak Ibu Malin ya. Dulu itu saya memang punya pengalaman sebagai korban kekerasan seksual. Saya merasa bahwa ternyata saya tidak sengaja ditempatkan di lembaga ini dengan pekerjaan ini. Saya langsung menarik itu ke panggilan gitu, ke tempat yang saya dikasih kesempatan untuk saya bisa menolong perempuan yang punya kisah hidup seperti saya. Ketika saya mendampingi korban-korban, saya membuka akses keadilan untuk mereka, saya seperti lagi menolong diri saya sendiri. Halo, selamat sore. Kak Zuma, apa kabar? Selamat sore Bu. Ini udah jam 4. Iya benar, di Kupang ini jam 4, Kak Zuma. Iya Bu, aku juga melihat kamu sudah lelah ya, tapi Iya. semangatmu selalu terpancar di matamu. Iya. Selalu berkibar. Kita sesama justice makers memang harus selalu semangat untuk bisa mengurus banyak hal yang ruwet-ruwet ini. Iya. Iya. Betul, Iya. kita punya tanggung jawab besar sebagai justice maker dan Iya. terima kasih ya Putih ya. Iya. Kan posisinya berarti korban dikriminalkan. Iya, betul. Betul Kak, betul. Karena kan sekarang dia ini sudah dilaporkan sebagai terlapor perzinahan gitu. Padahal waktu saya jangkau dia, saya dengar cerita dari dia, ternyata dia itu dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan si pelaku itu. Jadi saya pikir ini dia korban kekerasan seksual, tapi oleh aparat penegak hukum semuanya sudah mengasumsikan dia ini perempuan yang kayak menggoda suami orang gitu. Perempuan korban kekerasan yang dikriminalkan ini kan sebagai bentuk pelemahan. Betul. Itu ya. Betul, atas setuju. kerja kita, karena Setuju. di undang-undang khusus
tindak pidana kekerasan seksual kan sudah tahu bahwa korban tidak boleh dikriminalkan. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan upaya Siap. proses pelaporan balik korban menjadi terlapor atau tersangka begitu ya, dibatalkan oleh kepolisian. Siap, siap. Oke. Nah baik, nah mungkin sedikit kita diskusi sedikit terkait dengan kasus-kasus yang ada dimensi kriminalisasi kira-kira Untuk sementara sih kalau masalah kriminalisasi terhadap perempuan korban. perempuan gitu ya, anti yang korban kemudian dijadikan pelaku, khusus kasus perempuan dan anak tidak ada ya. Jarang sih, mungkin tidak ada sama sekali sih kalau kriminalisasi terhadap kasus perempuan dan anak. Oke lah, memang kalau belum pernah ada pengalaman, tapi misalnya prosedurnya kalau misalnya ketong mau melaporkan perempuan yang misalnya awalnya dia sebagai terlapor, kalau ketong mau dorong juga dia melaporkan balik dia sebagai korban, kira-kira kemana mak tips atau misalnya apa yang harus ketong lakukan supaya laporan polisi itu bisa diterima, bisa diproses, itu kemana kira-kira? Kalau untuk dewasa ya, dia seorang dewasa ya, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya setelah sesaat dia melapor ada kasus kekerasan seksual yang dia alami, seharusnya kan dia segera melapor. Apapun yang terjadi harus segera melapor ya. Sampai misalnya korban hamil. Ya kan, sampai korban hamil nih, berarti kan ada perbuatan berlanjut yang dialami korban. Seharusnya ketika ada perbuatan pertama kan dia harus melapor bahwa ada kekerasan di situ kan. Dia tahu bahwa itu adalah kejahatan, kenapa dia tidak berteriak? Akan ada pertanyaan seperti itu untuk membuktikan bahwa korban betul-betul tidak berdaya, takut dengan pelaku, ada relasi kuasa atau sebagainya, harus dikuatkan dengan konseling psikologi. Salam. Selamat sore. Sudah. Supaya rapi-rapi jadi ketemu kasa. Selamat sore. Ya. Aduh, tunggu katanya. Buka jaket sedikit tuh, terlalu panas. Panas. Panas ini. Kemana keadaan nona aman kok? Sehat-sehat. Iya. Perut kemana aman? Aman juga ya. Di perut mulai kentaran. Mulai kentara kok, iya. Pokoknya beta maksudnya Kak, sebelum dia dipanggil sebagai terlapor beta maksud potong lapor sudah. Bisa soalnya Kak. Kalau sudah ada halaman kemungkinan minggu depan kita bisa coba bikin laporan polisi balik gitu. Tapi nona tidak perlu takut, tidak perlu rasa cemas, khawatir karena kakak putu dari LBH Apik akan mendampingi ya. Kalau bicara tentang sukses atau tidaknya penanganan kasus sampai yang kelihatan tuh misalnya putusannya yang berkeadilan bagi korban atau misalnya minimal ya kasusnya tidak stuck di situ tapi berjalan sampai ada proses peradilan yang adil, yang ramah terhadap korban, perempuan dan hak-hak korban itu terpenuhi. Nah itu tergantung dari seberapa kuat effort kita untuk mendorong hal tersebut gitu. Kita kan berangkat dari
kultur atau budaya yang besar, budaya patriarkat atau budaya yang memandang laki-laki itu di posisi yang superioritas, perempuan itu inferior gitu. Itu kan biasanya itu kan kemana-mana. Perspektif patriarkat atau perspektif laki-laki itu kan sudah sangat mengurat akar sampai kan tertanam di pikiran dari banyak orang gitu. Misalnya di orang-orang yang ada di pembuat kebijakan. Jadi akhirnya berdampak kepada undang-undang atau regulasi yang dihasilkan itu mengikuti apa yang mereka pikirkan, apa yang ada di kepala mereka. Gregetan juga sih perempuan yang berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan sistem hukum kita yang hari ini itu memang sangat banyak dirugikan gitu. Tapi ya saya akan tetap berjuang dan berupaya untuk menjadi corong keadilan bagi semua perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Dimulai dari Kupang sampai mau dia memisahkan lah. Justice Makers!